Halo semuanya, pada video kali ini kami kelompok akan mempresentasikan artikel tentang analisis sistem linier waktu diskrit pada reduksi. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Jeremia Momongan. Yang kedua, Mikhail Lioso. Dan yang ketiga itu Freiti Mangamis. Yang keempat, Rifonia Mangenda. Dan yang kelima itu Fitri Kaunar. Sebelum kita masuk pada pembahasan lebih lagi, sistem yang terdapat di alam semesta seringkali memiliki orde yang besar, sehingga dihasilkan model matematika yang memiliki banyak variabel keadaan. Nah, semakin banyak variabel yang digunakan, model matematika yang digunakan semakin mendekati nilai fenomena ataupun sistem nyata yang sebenarnya. Tentunya penyelesaian sistem yang memiliki orde besar lebih rumit dibanding sistem yang memiliki orde lebih kecil. Nah, oleh karena itu dibutuhkan penyederhanaan sistem yang berorde besar atau sistem tersebut memiliki orde yang lebih kecil tanpa kesalahan signifikan. Nah, penyederhanaan sistem inilah yang dinamakan reduksi model. Terdapat banyak metode reduksi model. Di antaranya adalah metode pemotongan setimbang, aproksimasi, norma Hankel, dan aproksimasi perturbasi singular. Nah, di antara metode reduksi model tersebut, metode pemotong setimbang merupakan metode reduksi model yang paling sederhana. Nah, selain itu, metode pemotongan setimbang menjamin sifat-sifat dari sistem awal selalu dipertahankan. Nah, sistem hasil reduksi dengan metode pemotongan setimbang akan mempunyai sifat yang sama dengan sifat sistem semula yang stabil. Nah, terkendali dari teramati. Berdasarkan latar belakang di atas, pada penelitian ini atau artikel ini akan dilakukan analisis reduksi model pada sistem diskrit dengan menggunakan metode pemotongan setimbang. Dan setelah didapatkan model hasil reduksi, kemudian akan dilakukan analisis terhadap sifat-sifat model hasil reduksi. Metode penelitian. Ada 6 tahap dalam metode penelitian ini. Tahap yang pertama, tahap studi literatur. Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan dengan cara mencari referensi mengenai teori-teori yang menunjang penelitian. Tahap yang kedua, tahap analisis sifat model awal. Pada tahap ini dilakukan analisis mengenai sifat-sifat model awal, meliputi analisis sifat dan perilaku sistem, yaitu analisis kestabilan, keterkendalian, dan keteramatan pada sistem tersebut. Tahap yang ketiga, tahap reduksi model. Pada tahap ini dilakukan reduksi model sistem awal dengan menggunakan metode pemotongan setimbang agar menghasilkan model setimbang dengan variabel keadaan yang berjumlahnya lebih sedikit namun dengan karakteristik yang sama. Tahap yang keempat, tahap analisis sifat model tereduksi. Pada tahap ini dilakukan analisis sifat model yang telah direduksi, yaitu analisis sifat kestabilan, keterkendalian, dan keteramatan. Tahap yang kelima, tahap simulasi dan analisis. Pada tahap ini dilakukan simulasi dan analisis model awal dan model reduksi dengan menggunakan software MATLAB. Tahap yang keenam, tahap penarikan kesimpulan. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dan saran berdasarkan pada hasil simulasi dan analisis pada tahap sebelumnya. Kajian sistem awal. Misalkan diberikan suatu sistem linear waktu diskrit sebagai berikut. XK tambah 1 sama dengan AXK tambah BUK. ZK sama dengan CXK tambah DUK. Dengan XK epsilon Rn itu adalah variabel keadaan pada waktu K. UK epsilon Rm adalah vektor masukan deterministik pada waktu. ZK epsilon Rp adalah vektor pengukuran pada waktu K. Sedangkan A, B, C, dan D adalah matriks
matriks konstan dengan ukuran yang bersesuaian. Analisis dan pembahasan. Pada teorema 3.1 di sini dituliskan sistem linear diskrit adalah stabil asimptotik jika dan hanya jika mutlak lambda IA kurang dari 1 untuk I sama dengan 1 sampai dengan N dengan lambda IA adalah nilai eigen matriks A. Sedangkan jika mutlak lambda IA kurang dari atau sama dengan 1 untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, maka sistem diskrit adalah stabil. Sedangkan untuk mengetahui sifat keterkendalian persamaan 1 dan 2 digunakan teorema berikut. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sistem setimbang. Sistem setimbang merupakan sistem baru sebagai bentuk pendekatan dari sistem awal yang telah kita rumuskan sebelumnya. Sistem baru ini mempunyai gramian keterkendalian sistem setimbang yang dilambangkan dengan W dan gramian keteramatan sistem setimbang yang dilambangkan dengan M. Yang kedua gramian tersebut berupa matriks diagonal. Dan konsep sistem setimbang berdasarkan gramian keterkendalian dan gramian keteramatan diberikan pada definisi di bawah ini, di mana definisi berbunyi sebagai berikut. Sistem dari 4 matriks yang dimana matriks A, B, C, dan D disebut sistem setimbang dari sistem matriks tersebut jika sistem A, B, C, dan D mempunyai gramian keterkendalian dan gramian keteramatan yang merupakan solusi tunggal dari persamaan Lyapunov, di mana seperti kita bisa lihat ada matriks A, baru ada sistem setimbang yang kita lambangkan dengan W yaitu gramian keterkendalian, lalu ada matriks transformasi dari A ditambah dengan matriks B baru dikali dengan matriks B transformasi dikurang dengan W sama dengan 0. Lalu kita lihat di definisi yang di selanjutnya, yaitu ada matriks A, matriks transformasi A dikali dengan M yang kita sebut adalah gramian keteramatan sistem setimbang, lalu ada matriks A ditambah dengan matriks transformasi C dikali dengan matriks C dikurang dengan gramian keteramatan yaitu M sama dengan 0, sedemikian sehingga memenuhi persamaan W sama dengan M sama dengan diagram dari sigma 1, sigma 2 sampai dengan sigma n, di mana sigma 1 lebih dari sama dengan sigma r, lebih dari sama dengan sampai dengan sigma n lebih dari 0, dengan sigma i mempunyai nilai singular Hankel dari sistem matriks A, B, C, dan D yang merupakan definisi yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Sigma i sama dengan akar dari lambda i dalam kurung W kali M, di mana i adalah bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan n, dengan lambda i adalah nilai dari eigen dari gramian keterkendalian dan gramian keteramatan. Untuk mendapatkan sistem setimbang diperlukan matriks transformasi T. Matriks transformasi T adalah matriks yang mentransformasikan sistem awal menjadi matriks setimbang. Baik, selanjutnya kajian model tereduksi. Setelah didapatkan sistem setimbang A, B, C, dan D yang mempunyai gramian kesetimbangan sigma. Berdasarkan urutan nilai singular Hankel, maka gramian kesetimbangan sigma dapat dipartisi menjadi sigma sama dengan sigma 1, 0, 0, dan sigma 2. Dengan sigma 1 sama dengan diagonal sigma 1, sigma 2 sampai dengan sigma R. Sedangkan sigma 2 sama dengan diagonal sigma R tambah 1, sigma R tambah 2 sampai dengan sigma N. Dan sigma R lebih besar dari sigma R tambah 1. Maka partisi yang terjadi pada sigma menyebabkan terjadinya partisi pada sistem setimbang A, B, C, dan D. Yaitu bisa kita lihat pada bagian hasil dari G ini. Dengan didapatkan A sama dengan A11, A12, A21, A22.
untuk B sama dengan B1, B2, dan C sama dengan C2, C1, C2. Selanjutnya, pada sistem setimbang A, B, C, dan D, dilakukan pemotongan terhadap variabel keadaan yang sulit untuk dikendalikan dan sulit diamati sehingga terbentuk sistem reduksi yang mempunyai variabel keadaan lebih sedikit daripada variabel keadaan pada sistem semula. Baik, kita masuk pada bagian simulasi. Pada subbab ini akan dilakukan simulasi reduksi model menggunakan metode pemotongan setimbang. Sebagai langkah awal diberikan suatu sistem linear waktu diskrit dengan N sama dengan 8, di mana hasil dari reduksi model sistem linear tersebut yaitu YK sama dengan 1, 5, 3, 7, min 3, 2, 4, 6, XK, tambah 1, UK. Sistem tersebut memiliki sifat stabil, terkendali, dan teramati. Kesimpulan. Yang pertama, dari hasil analitik, model tereduksi memiliki sifat yang sama dengan model awal, yaitu sifat kestabilan, keterkendalian, dan keteramatan. Yang kedua, dari hasil simulasi, pemotongan variabel keadaan untuk mendapatkan model tereduksi dapat dilakukan sesuai kebutuhan dalam pengaplikasian reduksi model pada permasalahan dalam kehidupan nyata. Sekian presentasi dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih.